نعمته وأنزلنا من السماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-bayda layluha kanahariha la yazighu anna illa halik. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang jikalau seseorang hamba, seorang manusia menghitung nikmatnya, itu niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan tahsin dan tajwid Al-Quran, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf itu dari al-halq, ya. Al-halq itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halq, yang kedua adalah wasatal halq, yang ketiga adnal halq. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 tempat, yaitu di aqsal halq, ya, yaitu pangkal tenggorokan, dan yang kedua wasatal halq, yaitu di tengah tenggorokan. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas yang berkaitan dengan adnal halq, masih dalam tenggorokan al-halq, ya. Baik para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba simak, ya, dalam papan tulis. Saya akan tulis apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas tentang adnal halq. Adnal halq itu di ujung tenggorokan. Di ujung tenggorokan ini makhrajnya ada 2 huruf, ya. Tempat keluarnya ada 2 huruf. Yang pertama adalah huruf kha dan ghain, ya. Kita coba belajar mengucapkan huruf kha, ya. Baik para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mempraktekkan, ya, bagaimana pengucapan huruf kha, ya, yaitu di ujung tenggorokan, ya. Baik, sekarang para ikhwan dan akhwat bisa menyimak dengan baik, perhatikan dengan baik, dan bisa mengikuti. Kha, kha, khi, khu, khi, khu, ya, perhatikan. Kha, khi, khu, akh, ikh, akha, ikhi, ukhu, ya. Kha ini termasuk huruf yang dibaca al-itbaq, ya. Dan juga huruf kha tidak boleh terlalu berlebihan ketika mengucapkan kha. Kha, khi, khu. Nah, itu terlalu berlebihan. Biasa saja, ya. Jadi cara pengucapannya seperti ini. Kha, khi, khu, akh, ikh, akha, ikhi, ukhu. Jadi tidak akha, ya, itu terlalu berlebihan dan menyulitkan, ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu terlalu ditekan, itu menyulitkan dan akan merasa kesulitan ketika mengucapkan huruf. Sekarang saya akan ulangi lagi. Kha, khi, khu, akh, ikh, akha, ikhi, ukhu, ya. Baik. Huruf yang kedua adalah huruf ghain, ya.
Sekarang saya akan contohkan bagaimana pengucapan huruf ghain, ya. Huruf ghain ini di mana? Ujung tenggorokan. Gha, ri, ru, ar, ir, ur, ya. Tidak boleh ar, ir, ya. Tidak boleh dipantulkan, ya. Karena huruf ghain bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu hanya 5. Ba, ju, di, to, ko, ya. Ini untuk mempermudah saja, ya. Ba, jim, to, ba, jim, dal, baju, di, to, ko, ya. Baik, sekarang akan saya contohkan lagi. Gha, ri, ru, ar, ir, ur, arra, irri, uru, ya. Uru. Baik, ini adalah contoh pengucapan huruf kha dan ghain, ya. Sekarang kita akan coba pengucapan huruf dalam sebuah kata, ya. Yang pertama huruf kha dulu. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba pengucapan huruf dalam sebuah kata. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama adalah kalimat atau kata khaufun, ya. Khaufun, khaufun, akhladahu, akhladahu, khaffat, 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 ya. Huruf ta ini pun tidak boleh diqalqalahkan, ya. Dia bukan termasuk huruf qalqalah, ya. Jangan dipantulkan, jangan khaffat, khaffat, tapi dia mempunyai sifat al-hams, yaitu keluar nafas. Khaffat, khaffat, ya. Begitupun ketika keluar nafas tidak boleh berlebihan. Khaffat, hanya biasa saja. Khaffat, ya. Selanjutnya wa akhrajati, wa akhrajati, wa akhrajati. Ini adalah contoh pengucapan huruf kha dalam sebuah kata. Selanjutnya huruf ghain, ya. Kita akan coba belajar pengucapan huruf dalam sebuah kata huruf ghain. Sekarang kita akan coba mengucapkan atau mempraktekkan huruf ghain dalam sebuah kata, ya. Disimak baik-baik para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masghabatin, masghabatin. Nah, huruf sin pun tidak boleh diqalqalah karena biasanya, ya, kita tidak sadar ketika huruf yang bersukun itu kadang suka diqalqalahkan, ya, seperti masghaba, ada e-nya. Harus jelas. Masghabatin, masghabatin. Selanjutnya al-ghaibi, al-ghaibi. Nah, ketika ya sukun ini tidak boleh bunyinya, tapi i bunyinya. Al-ghaibi, al-ghaibi atau al-ghaibu, ya. Selanjutnya al-tasha, al-tasha. Jadi jangan agatosha, ya. Huruf go pengucapannya bukan huruf go, gi, gu, tetapi go, ri, ya. Al-tasha, al-tasha, ya. Huruf sin juga tidak boleh tertukar dengan huruf tha, ya, atau huruf sin, ya. Ini adalah huruf shin yang ada titiknya 3, ya. Al-tasha, al-tasha. Selanjutnya min ghairikum, min ghairikum, min ghairikum. Min nun mati bertemu ghin, ini hukumnya izhar, harus jelas. Jadi tidak boleh didengungkan, tidak boleh digunakan di sini. Min ghairikum, ini salah, ya. Harusnya jelas. Min ghairikum, min ghairikum, ghai, i, ya, bunyinya bukan ghai, ya, bukan ghairikum tapi ghairikum. Baik, kita akan ulangi dari awal dari huruf kha dan ghin, ya. Khaufun, akhladahu, khaffat, wa akhrajati, masghabatin, al-ghaibi, al-ghaibu, aghtasha, aghtasha, min ghairikum, min ghairikum. Inilah beberapa contoh cara pengucapan huruf kha dan ghain, ya, yaitu pada tempat adnal halq, yaitu ujung tenggorokan. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan, ya, dalam membaca Al-Quran. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah
membaca sampai pada ayat yang ke-8 ya. Kita akan melanjutkan. Sebelum saya melanjutkan di ayat yang ke-9, mari para pemirsa Masjid TV silahkan dibuka Qur'annya surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Saya akan contohkan bagaimana membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid. Mari kita simak baik-baik cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba simak baik-baik dari ta'awudz dulu ya, isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebanyakan saya ketika mengajarkan Al-Qur'an itu ketika membaca mad tabi'i itu terlalu panjang ya. Yang seharusnya 2 harokat saja, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelihatannya betul ya, padahal sebetulnya itu terlalu panjang. Yang seharusnya itu hanya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan terlalu panjang ya. Begitupun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas, wah bacaannya bagus nih. Padahal sebetulnya ketika membaca mad tabi'i ini terlalu panjang ya. Yang seharusnya hanya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun di ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, ketika mengucapkan al, lam bersukun itu tidak boleh dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Alhamdulillah. Begitupun mim mati bertemu dal ya, tidak boleh ditahan. Kalau misalkan ya, biasanya kalau yang sudah terbiasa dengan lagu ya, dengan lagam, nada-nada murattal ataupun qori'ah atau qiraah, itu biasanya lebih mementingkan nada ya. Padahal sebetulnya yang seharusnya adalah yang nomor pertama adalah tahsin dan tajwidnya ya, makhrajnya ya, cara pengucapan hurufnya, panjang pendeknya itu harus lebih diperhatikan. Baru yang kedua adalah nadanya. Nah, ini kalau misalkan didengungkan di sini salah ya. Karena ini hukumnya idhar syafawi ya, mim mati bertemu dal, tidak digunahkan, tidak digunakan. Karena kalau yang digunakan itu ikhfa syafawi ya. Jadi ini harus dibaca jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Nah, perhatikan iya. Ketika membaca iya, nah, kebanyakan terlalu panjang ya. Lagi-lagi mad tabi'i ya, atau mad asli. Ini tidak boleh lebih dari 2 harokat. Batasnya memang hanya 2 harokat. Jadi hanya 1 kali ayunan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitupun ketika mengucapkan huruf iya, nah ya bertasydid itu tidak boleh
ditahan ya, tidak boleh iyyaka, tidak boleh seperti idgham bi gunnah ya. Dia hanya masuk saja ya, masuk setelah itu langsung keluar ya, ditekan ya memang. Iya, jadi bukan iyyaka itu penekanannya kurang, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan siratal ladzina an'amta ya, jangan ada amta tapi an'amta, harus jelas karena hukumnya izhar ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, ketika dha bertasydid di sini, kenapa ada suara memanjang ketika huruf dhad ya? Karena di situ ada sifat huruf yang dipunya oleh huruf dhad, yaitu al-istitalah, suara memanjang. Jadi ketika kita sedang belajar, apalagi bacaannya dengan tartil, itu harus jelas ya suara atau sifat hurufnya. Jadi jangan waladdallin. Cara pengucapannya bukan seperti itu, tetapi waladdallin. Ketika nya ini mad lazim mutsaqqal kalimi ya, panjangnya 6 harokat. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan pada ayat yang ke-9. Para ikhwan dan akhwat bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Saya akan contohkan, para ikhwan dan akhwat bisa mengikuti di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Perhatikan, saya akan coba ulangi sekali lagi. Kita menjumpai huruf kha ya. Barusan kita sudah belajar huruf kha tempatnya di mana para ikhwan dan akhwat, yaitu di ujung tenggorokan ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan pada pengucapan lafzul jalalah yaitu Allah ya. Di sini lafzul jalalahnya atau pengucapan lafaz Allahnya harus tebal ya, karena sebelumnya harokat fathah. Cara pengucapannya seperti ini. Yukhadi'una Allah. Jadi bukan naullah, bukan Allah. Tidak boleh ditambahkan huruf waw. Di situ harus jelas Allah, Allah ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Baik, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Perhatikan ketika waqaf di marada ya, fazadahumullahu marada ya, berhenti pada kalimat fazadahumullahu marada. Huruf dodnya itu tidak boleh terlalu panjang ya, jangan seperti ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, itu terlalu panjang. Hanya 2 harokat saja. Fi qulubihim maradun
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, sekarang di sini dalam ayat yang ke-10 ini kita menjumpai beberapa hukum tajwid. Yang pertama fi qulubihim maradha. Mim mati bertemu mim, yaitu idgham mimi, ya. Ini ditahan minimal 2 harokat. Begitupun walahum adzabun alimum, ini 2 harokat juga, ikhfa syafawi, ya. Alimum mim mati bertemu ba, bima kanu yakdzibun. Maka ketika mengucapkan huruf atau mengucapkan hukum tajwid itu harus diseimbangkan. Yang pertama kalau kita sudah mengambil 2 harokat, seterusnya harus 2 harokat, ya. Jangan yang pertama 2 harokat, yang ketiga 3 harokat, yang keempat 4 harokat, ya. Ini tidak konsisten, tidak istiqomah, ya. Karena adab dalam membaca Al-Quran, atau hukum-hukum tajwid itu harus seimbang, ya. Contohnya seperti ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, perhatikan. Fi qulubihim, mim mati bertemu mim dan juga tanwin atau dhammah tanwin bertemu fa, ya, ikhfa juga harus seimbang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Cara mengucapkan huruf kha dan ghain kita praktekkan dalam membaca Al-Quran, ya. Baik, sebelum kami tutup, saya akan sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimu harfun." Rawahu Tirmidzi. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran min kitabillah falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, dan 1 kebaikan tersebut atau 1 pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi totalnya ada 3 huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimu harfun. Maka kalau dikalkulasikan menjadi 30 kebaikan, 30 pahala. Maka saya mengajak kepada para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Masjid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita luangkan waktu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu membaca Al-Qur'an. Kita luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang, jangan nunggu waktu kosong, karena kalau kita nunggu waktu kosong, nunggu waktu luang, itu tidak akan kesampaian, tidak akan ketemu. Ada saja kesibukan yang lain. Karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, kita membaca Al-Quran itu menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kita nanti ketika di akhirat ditanya, bagaimana interaksimu, ya, dengan Al-Quran? Apa saja yang engkau perbuat dengan Al-Quran yang engkau letakkan di lemari-lemari atau di atas meja di rumah-rumahmu sampai berdebu karena kesibukan duniamu, tidak sempat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita luangkan waktu kita untuk selalu belajar, selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Begitupun Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis lain, permisalan orang yang membaca Al-Quran, yaitu mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Permisalan atau perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah al-utrujjah, yaitu rihuha tayyibun, ya, baunya wangi atau baunya sedap, baunya enak, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya juga enak. Itulah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin, seorang muslim, ya, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti mathalut tamrah, seperti buah kurma. La rihalaha, dia tidak mempunyai bau, wa ta'muha hulun, dan rasanya manis.
Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti ar-raihanah, yaitu seperti minyak wangi. Rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya itu pahit. Mungkin para ikhwan dan akhwat pernah mencoba rasanya minyak wangi itu seperti apa ya. Silahkan kalau belum pernah mencoba silahkan dicoba ya. Dan selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kamathalil handhalah, seperti buah handhalah. Kalau tidak salah itu seperti buah pare. La rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Baik, inilah beberapa hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Karena kita harus selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dari tadi kita sudah membahas bagaimana cara pengucapan huruf ya. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat bisa diikuti ya, bisa dipraktekkan, bisa diulang kembali di rumah masing-masing. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita keringanan dalam setiap urusan-urusan kita ya, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Bila ada kekurangan itu datang dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabillah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء